ucapanmu, perbuatanmu, kalau kamu pingin diterima sebagai hamba Allah, cukup nyontek kepada Muhammad. Tidak usah repot. Karena semua perilaku beliau adalah cerminan penghambaannya. Beliau telah menyampaikan kepada umatnya, telah memerintahkan kepada umatnya apa yang seharusnya mereka lakukan, dan beliau juga mencontohkannya dalam praktek kehidupannya yang bisa dilihat oleh orang-orang yang berada pada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Nas'aluka Allahumma al-ijabah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf, sudah saya siapkan munajat jatah. Sini ada sekitar 30 atau 40 biji udah kita pisahkan supaya ada kenangan yang ada tulisan sebelum salamnya, tapi malah lupa. Ada di rumah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan bantuannya semua dalam acara haul kemarin di Ciamis. Moga-moga Allah memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf tentu banyak yang tidak sempat terlayani karena banyaknya saudara yang ketemu yang jarang-jarang. Baik, kita akan kembali membaca ayat yang sudah berulang kali kita baca. Namun insya Allah kita akan menemukan hal-hal yang penting juga kita ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, dan jika kamu orang-orang yang benar. Shadaqallahul azim. Ya bagus dan begini ya. Jika kamu masih juga berada di dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, bahasan kita hari ini adalah abdina. Kan pada ayat 21 Allah menyuruh kita supaya kita menjadi hamba Dia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai seluruh manusia, jadilah kamu semua hamba-hamba bagi Rabbmu.
yang tidak lain adalah Allah. Nah, di situ Rob itu mengesankan masih jauh, karena masih digunakan domir huwa, allazi kholaqa, yang dia itu masih. Domirnya domir gaib. Nah, sedangkan di sini abdina sudah menggunakan domir yang berdekatan, domir nahnu, kita, kami. Nah, apa yang kita tangkap dari kata abdina? Para ulama sepakat bahwa ma nazzalna adalah Al-Quran, dan na di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan abdina, hamba kami, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat 21 Allah memerintahkan kita supaya menjadi hamba Allah, menghamba kepada Allah, dan pada ayat ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, itu berarti bahwa siapa saja yang ingin sah, diterima dan diakui sebagai hamba Allah, sudah ada modelnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Itu modelnya itu. Tidak usah rumit-rumit, tidak usah repot-repot, tidak usah pusing-pusing mikir. Yang kamu pingin mencapai martabat yang dipesankan di dalam ayat 21, cukup kamu melihat, menyaksikan, mendengarkan apa dia yang dilakukan, siapa dia, Nabi Muhammad SAW. Ucapanmu, perbuatanmu, kalau kamu pingin diterima sebagai hamba Allah, cukup nyontek kepada Muhammad. Tidak usah repot. Kalau begitu berarti Nabi Muhammad sudah menyampaikan semua yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia yang pengen jadi hamba Allah benar. Karena semua perilaku beliau adalah cerminan penghambaannya. Beliau telah menyampaikan kepada umatnya, telah memerintahkan kepada umatnya apa yang seharusnya mereka lakukan, dan beliau juga mencontohkannya dalam praktek kehidupannya yang bisa dilihat oleh orang-orang yang berada pada zamannya. Kelihatan. Umpamanya beliau mengatakan kerjakan ini, lakukan ini, perbuat ini. Maka beliau sudah mengerjakannya, sudah melakukannya dan memperbuatnya, ditonton orang yang ada saat itu. Langsung dengan prakteknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan persyaratan perlengkapan yang ditetapkan oleh Allah agar supaya sah menjadi hambanya, melarang sesuatu,
Maka larangan itu termasuk sesuatu yang menjadi persyaratan agar supaya orang sah disebut hamba Allah. Rasul sudah melarangnya dan pasti di saat yang sama beliau sudah menghindarinya. Cukup. Nggak repot. Itu potretnya. Maka apa yang baik kita lakukan, baik dia lakukan juga. Apa yang dia lakukan itu yang terbaik dan beliau sudah menyampaikan bahwa itu baik. Tidak perlu kita membuat-buat kaidah-kaidah baru untuk menjustifikasi perbuatan seseorang yang menyalahi perbuatannya supaya dianggap baik. Nggak bisa. Tidak usah ada tapi-tapian. Umpamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 5 waktu. Maka yang disebut baik itu kalau orang ngelakoni sholat 5 waktu. Jangan pernah kita kemudian menyaksikan ada orang tidak sholat 5 waktu lalu kita katakan tapi dia kan karena ini tidak boleh, kaidah itu nggak laku. Jangan dibuat kaidah sendiri sehingga membuat kita menerima sebagai orang baik padahal dia tidak sholat 5 waktu. Jangan buat kaidah. Sebab kalau kaidah itu bisa dibenarkan, bisa jadi sekali waktu Rasul tidak sholat. Nyatanya seumur hidupnya beliau sholat. Umpamanya Rasul naik haji dan beliau perintahkan umatnya naik haji. Tidak ada yang layak dilakukan orang beriman kecuali dia naik haji bagi yang mampu. Lalu ada orang yang mampu, tidak ada halangan, tidak naik haji. Cukup kita katakan dia orang tidak baik. Lalu kemudian kita ngomong, dia memang tidak naik haji, tapi anu-anu tapinya tidak usah, itu akalmu dewe, itu merusak agama. Gitu. Umpamanya Rasul mengajarkan supaya berpakaian yang rapi, yang pantas. Karena itu keindahan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pergunakan pakaianmu yang baik ketika kau masuk masjid. Dan Rasul mempraktekkan kalau masuk masjid pakaiannya baik. Lalu ada orang pakaiannya sembarangan, compang-camping, itu menyalahi Rasulullah. Lalu kita bilang, dia memang pakaiannya compang-camping, tapi duduk karepe dhewe, dia majdzub. Nggak usah, itu kaidahmu dhewe. Nggak perlu. Misalnya an-nadzafatu minal iman. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang melakukan kebersihan. Rasul mempraktekkannya seumur hidupnya. Rasul paling cinta kebersihan, paling cinta tobat. Maka tidak ada yang layak dilakukan seorang hamba yang ingin disebut sebagai hamba Allah, yang ingin naik kelas dari manusia biasa menjadi manusia abdina, memenuhi firman Allah, u'budu rabbakum. Tidak ada cara lain kecuali praktekkan apa yang dipraktekkan Rasulullah. Bersihkanlah rumahmu, bersihkan lingkunganmu, bersihkan kendaraanmu. Lalu ada orang nyoret-nyoret kendaraan orang, ngotori rumah orang. Tidak perlu ditafsirkan ini perbuatan salah, tapi tidak, dia memang nyoret-nyoret rumahku, tapi dia akan duduk karepe dhewe karena ada petunjuk Allah. Ndak usah. Itu kaidah ngerusak. Kan ada begitu. Rasul perintahkan tutup aurat dengan rapi. Lalu ada orang pakaiannya compang-camping padahal dia mampu nutup auratnya. Itu sudah menyalahi sunnah Rasul. Tidak akan sampai pada derajat hamba Allah. Sebab persyaratan hamba Allah adalah ittiba' Rasul. Kan nanti kalau kita lihat di YouTube ada kelompok tertentu yang pakaiannya nutup kemaluannya tok, itu pun dalam keadaan sebenarnya tidak ya. Bukan, itu bukan ukuran kebaikan.
Tapi bagi agama lain, monggo enggak apa-apa kalau itu keyakinannya. Tapi umat Islam, jika kamu ingin disebut orang baik, orang hamba Allah, ya itu aja contohnya Rasulullah. Rasul tidak pernah merusak. Rasul tidak pernah menghina-hina. Rasul tidak mencaci maki. Itu aja kerjakan. Abdina. Potretnya adalah Rasulullah. Cukup seorang beriman kalau ingin jadi hamba Allah. Memenuhi pesan u'budu rabbakum. Maka ikuti abdina. Jelas ya? Enggak rumit kan? Enggak kudu mikir, enggak usah merekayasa, bikin kaidah macam-macam. Apa yang kau lihat dari Rasulullah, lakukan. Selesai. Nah, baik, satu. Yang kedua, kata abdina. Sudah sering ini juga saya sampaikan. Itu adalah idhofat. Kalau idhofat itu nempel kesannya itu loh. Dua isim, dua nama disatukan menunjukkan kedekatannya. Bahkan kadang-kadang lengket. Ini rumahku. Antara rumah dengan aku tidak bisa dipisahkan. Ini anakku. Anak dengan aku tidak bisa dipisahkan. Menyatu gitu loh. Jangan dipisahkan. Di mana disebut yang satu, maka yang satu ada di situ. Muhammad Rasulullah, utusannya Allah. Rasul dengan Allah itu dekat. Allah dengan Rasul itu dekat. Idhofat ya. Nah, yang sudah sering saya sampaikan, apabila ada idhofat itu kepada Allah, diidhofatkan kepada Allah, sesuatu diidhofatkan kepada Allah, itu menunjukkan istimewanya sesuatu tadi dibandingkan yang lainnya. Apakah istimewa baiknya atau istimewa buruknya? Perhatikan misalnya Ustadz Hamdi bilang begini, dia istriku. Maka yang disebut dengan istri itu adalah wanita yang istimewa di hadapan Ustadz Hamdi, jaraknya lebih dekat kepada Ustadz Hamdi dibandingkan seluruh wanita yang lain. Ketika disebut istriku, maka nempellah nama itu kepada pribadinya. Yang berpengaruh kepada apa sikap Ustadz Hamdi apabila ada orang lain memperlakukan istrinya dengan satu perbuatan. Ada reaksi. Misalnya itu istrinya Pak Yudi. Dia tidak berpengaruh kecuali kepada Pak Yudi. Ustadz Hamdi enggak. Mosok istrinya Pak Yudi diganggu orang, Ustadz Hamdi cemburu? Enggak. Ngamuk-ngamuk, malah curiga. Ya, sesuatu apabila namanya diidhofatkan kepada Allah, maka sesuatu itu istimewa, besar, ora lumrah, baik dalam kebaikannya maupun nilai buruknya. Contoh, bait itu rumah. Rumah biasa saja. Dia rumahku, ini rumahku. Tempat di mana aku berada, di mana aku tinggal, seluruh hak yang ada di dalamnya berhubungan dengan aku. Orang tidak boleh masuk ke dalam rumahku kecuali izinku. Orang boleh menginap di rumahku kalau ada izinku. Dia boleh duduk di rumah, di kursi di rumahku kalau ada izinku. Sebab itu adalah rumahku. Tapi rumah-rumah manusia biasa saja. Digusur biasa. Dirobohkan biasa. Diapa-apain biasa. Tapi begitu rumah diidhofatkan kepada Allah, Baitullah, beda.
Mengganggu rumah itu berarti mengganggu Allah. Maka urusannya berhadapan dengan, makanya ketika Abrohah itu, pasukan gajah dari Yaman itu datang akan menghancurkan Ka'bah. Abrohah itu dari Yaman juga loh, bukan dari Indonesia. Datang akan menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Tidak ada manusia yang berani menghalanginya. Abdul Muthalib ketika ditegur orang-orang, "Wan, kok panjenengan diam saja sih? Ka'bah mau diserang. Padahal kalau kambing-kambing panjenengan diganggu binatang, panjenengan usir itu." Enteng saja Abdul Muthalib yang ngomong kan hatinya, keyakinannya. Amal ibilu fa narbatuha. Wa ammal Ka'batu fa innalaha rabban yahmiha. Saya kalau ingat ini nangis benar saya itu. Unta-unta itu memang aku tuannya. Tapi kalau Ka'bah itu ada sendiri yang merawatnya. Ada yang siap melindunginya. Dia sendiri. Namanya Baitullah. Begitu datang Abrohah di situ, nggak apa ya, nggak seberapa, cuma burung. Tapi burungnya sudah terlatih. Hijaratan min sijil, membawa batu sijil. Kalau sekarang ada sojol di Indonesia, batu sojol di Indonesia itu yang kalau orang cuci tangan pakai batu itu jadi kuat kan, jadi palu tuh katanya. Saya juga punya, cuma nggak nyobain angkat-angkat motor orang lah. Dilempar mereka dengan batu. Pasukan manusia nggak ada yang sanggup. Para pendeta nggak ada yang sanggup. Jagoan Mekah nggak ada yang sanggup. Super power. Dalam kondisi sudah tidak ada yang mampu, yaitu tadi. Fa innalaha rabban yahmiha. Ada sendiri Tuhan yang menjaganya. Metang-metang bergelimpangan hanya oleh batu-batu kecil. Kecil tapi kan wattnya berapa itu? Jadi ukuran watt itu bukan gede kan. Kecil tapi wattnya tinggi. Jeplak, kopong badannya langsung. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Seperti daun-daun yang habis dimakan ulat itu. Dari rongsok jadi sampah seketika. Kenapa? Dia mengganggu rumah yang diidofatkan kepada Allah. Baitullah, rumah Allah. Rumah Ustaz Rahman. Rumah Haji Rahman misalnya. Dibakar orang. Gak bakal datang ababil. Langwir aja datang itu juga udah habis baru. Bukan mati apinya, habis. Nah, sekarang perhatikan naqatullah. Kita tahu bahwa Nabi Soleh itu berdakwah di tengah kaumnya supaya mereka jangan nyembah berhala. Sebab mereka itu tiap hari muja-muja berhala yang mereka bikin sendiri. Enggak ada ayat yang nyuruh mereka nyembah-nyembah mereka. Enggak ada ayat yang nyuruh mereka supaya muja-muja mereka. Itu mengarang dewek. Enggak ada ayatnya nyuruh nyembah-nyembah sesama makhluk kan. Dia katakan aku utusan Allah. Biasa orang-orang itu kan minta dalil kan, minta bukti. Dalilnya mana, buktinya mana. Kalau sekarang manuskripnya mana gitu. Bahwa kamu ngaku utusan Allah, dalilnya apa, buktinya mana. Harus ada buktinya dong, jangan pengakuan klaim sepihak. Itu kan pengakuan doang. Akhirnya Allah menyiapkan satu ekor nakoh. Nakoh itu
unta. Ada yang mengatakan unta betina. Nanti ada cerita menyebutkan bahwa unta itu keluarnya dari batu. What? Nah, nakoh ini Allah katakan hadhihi naqatullah. Nah, perhatikan. Ini ontanya Allah. Nempel antara nakoh dengan Allah itu. Kalau tadi Baitullah ganggu Baitullah, hancur. Nggak usah dilayani, biar aku yang hadapin, kata Allah. Sebab itu ada namaku di situ. Namaku sudah nempel di situ. Biar singkat kita lihat di surah Asy-Syams. Surat ke-91. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ketika orang yang paling Kadzabat Samud, kaum Samud mendustakan. Namun mereka kemudian mendustakan Saleh dan menyembelih unta betina itu. Maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya, lalu meratakan mereka dengan tanah. Dia tidak takut terhadap akibatnya. Kata Nabi Saleh apa? Faqala lahum, kata Allah, Rasulullahi. Nih, idhofat. Apa katanya? Naqatallahi. Oh, unta Allah. Wa suqyaha. Ini idhofat tiga-tiganya. Ini kalau orang yang rajin belajar bahasa Arab atau meneliti Al-Quran dengan bahasa Arab, melihat ini sudah bangga luar biasa, kagum luar biasa. Rasulullahi, naqatallahi, wa suqyaha. Ini juga idhofat tiga-tiganya. Dah, nggak usah panjang-panjang ya, daripada pusing nanti. Berkata kepada mereka, siapa Rasulullahi, utusan Allah siapa? Nabi Saleh. Naqatallahi, aku titip jaga untanya Allah. Untanya Allah, unta Allah. Wasuqiyaha, dan minumannya unta. Ini idhofat semua. Rasulullah, unta Allah, minuman unta. Karena unta itu dapat jatah. Jatahnya apa? Dalam setiap minggunya itu ada putaran jatah minum. Hari ini minum manusia, besok unta. Tetapi transparan, walaupun jatah minum manusia, unta lihat. Sebaliknya ketika unta minum, manusia boleh lihat. Transparansi lah gitu loh kalau sekarang. Tidak ada rahasia-rahasiaan lah. Nah, berjalanlah itu. Untanya susunya subur, dan karena terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh, banyak orang yang jadi pengikut Soleh. Waduh, bagaimana orang-orang besar? Tis'atu rahti yufsiduna fil ardi, ada 9 tokoh, kan 9 naga ya.
Bukan juga 9 orang yang ada di organisasi itu. Yang disebut. Tapi 9. Yang selama ini menikmati fasilitas kebahagiaan dari nyembah berhala, dari menokohkan berhala itu kan dapat keuntungan juga. Tiba-tiba gitu datang Samud ini dengan dalilnya satu onta ini, rakyat jadi pada ngikut ke dia. Kuranglah fasilitasnya. Bahasa sekarangnya jadi kurang orang yang undang lah. Jadi nggak percaya lagi sama berhala itu. Menyaksikan ini maka orang-orang yang kemarin menikmati kebahagiaan dunia berlimpah kekayaan lewat jualan berhala yang sebenarnya nggak pernah bisa pengajian apa-apa berhala itu. Berhala ngabisin biaya doang. Mana-mana digotong. Berhala kan didandanin. Marahlah. Apa namanya? Manajemennya itu. Akhirnya untanya ditangkap dan disembelih. Jadi bersiaplah kalian yang sedang menegakkan kebenaran dengan sesuatu yang terburuk yang akan kamu hadapi. Tidak usah takut. Aman insya Allah. Memang yang beriman malah yang kecil-kecil. Masa ketua-ketuanya enggak beriman. Karena tahu sendiri ketua-ketuanya kan pimpinan-pimpinannya itu selama ini sudah cukup mapan menikmati itu. Menikmati kebodohan orang awam. Naqatallah wa suqyaha. Perhatikan. Naqatallah. Untanya Allah. Jangan ganggu minumnya. Bebas. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Terjemahnya apa di situ? Ayat 14. Namun mereka kemudian mendustakannya Saleh dan menyembelih unta betina itu, maka Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya, lalu meratakan mereka dengan tanah. Rata. Dilibas semua. Sambar petir gempa yang kenceng. Kenapa? Naqatallah. Mengganggu untanya Allah itu bukan unta sembarangan. Untanya Allah. Kembali. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ini bukan untanya Allah, tapi hambanya Allah. Was. Kalau orang sudah diterima, dicatat dan distempeli hamba Allah, beda. Lebih mulia daripada untanya Allah. Ganggu dia, oh sama aja ganggu yang punya. Tapi untuk jadi itu ada. Prosesnya nggak sembarangan aja. Ngaku-ngaku hamba Allah. Jangan ngaku-ngaku. Ngaku aja aku makhluknya Allah, ciptaan Allah masih pantas. Aku hamba Allah. Memang kamu sudah menghamba? Belum? Ya usah. Nah kalau sudah masuk hambanya Allah, nanti kita lihat sifatnya. Apa hamba Allah itu cirinya? Lihat di dalam akhir surah Al-Furqan. Biar gampang aja kita. Kalau mau lihat hamba Allah kayak apa, akhir surah Al-Furqan. Mulai dari ayat berapa coba?
63. Ayo kita lihat. Ini abdun jamaknya kan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman. Jangan nama-nama Abdurrahman kalau kelakuanmu ora cocok. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Silakan dibaca terjemahnya. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Itu satu ciri-ciri ibadur rahman. Abdurrahman itu yamshuna 'alal ardi hauna, berjalannya merendahkan diri, tidak sombong. Ada juga yang merendahkan diri kalau ngaji di belakang kamera supaya nggak kelihatan. Itu bukan merendahkan diri, itu ngantuk, takut ketahuan ngantuk, itu ngumpet. Itu juga Abdurrahman juga. Satu, yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Apa terjemahnya? Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Di malam yang namanya Abdurrahman tahajud kan? Jangan-jangan nonton bola. Lawan mana malam itu? Kalah ya? Ayo, mau daftar jadi Abdullah, hamba Allah. Ayo catat. Sudah mana yang kita lakukan? Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Doanya. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu kekal. Sesungguhnya ia adalah tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Seterusnya silakan dibaca. Tidak pernah bersaksi palsu. Intinya sih mungkin pendek aja ya. Rajin ibadah, rajin berdoa, rajin tahajud, dan tidak sombong. Itu aja diringkasnya segitu. Kemudian menyiapkan generasi yang baik. Karena apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah menyiapkan generasi yang baik. Apakah orang yang sudah berani-berani bikin nama Abdurrahman itu juga sudah menyiapkan anak-anaknya menjadi anak yang baik? Nah, silahkan. Kalau enggak ganti aja deh. Jangan Abdurrahman, Doraemon aja. Tapi nama itu kan doa ya. Dengan doa orang tua punya harapan supaya anaknya itu bisa menjadi hamba Allah. Baik. Nah, kembali. Mimma nazzalna ala abdina. Tidak gampang kita ini menjadi hamba Allah, tidak gampang. Tapi harus berjuang. Kalau sekarang masih saja kita posisinya masih makhluk Allah, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
abdun, abdani, ibadun. Ini dulu perhatikan ya. Satu orang hamba, ini dua hamba, ini banyak hamba, tiga atau lebih. Ibad, abdun, abdani, ibadun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Siapa yang jiwanya tentram? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hei jiwa yang tentram, yang rajin zikir padaku, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, kamu rela dan Tuhan juga rela padamu. Kamu suka, Tuhan juga suka pada kamu. Radiyatan mardiyah itu pada suka. Kita suka dengan pemberian Allah, Allah juga suka dengan pengabdian kita. Kita puas dengan apa yang ridho, sudah rela apa yang Allah berikan pada kita, gak protes. Dan Allah juga ridho dengan apa yang kita lakukan, tidak marah dia. Fadkhuli fi ibadi, masuk, jangan di luar, masuk kamu ke dalam. Di situ ada sebuah rombongan. Ini ibadi. Ini kan asalnya abdun. Ini ada sebuah komunitas yang sudah sah menjadi hamba-hambaku karena hidupnya mengikuti perintahku, mencontoh hambaku Muhammad. Masuk kamu situ, jangan ragu-ragu. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu, jangan berada di ruangan manapun kamu, jangan di kelompok manapun kamu, masuk saja cari orang-orang itu. Kalau kamu sudah menemukan kelompok ibadi, gabung di situ. Sebab apa? Wadkhuli jannati, 3 selangkah kamu berhak masuk ke dalam surgaku. Kalau orang sudah jadi hamba Allah, sudah jannah, sudah depan matanya kok. Maka jangan ragu-ragu mengamalkan syariat Allah dan jangan pernah bergeser bahwa gabung. Kalau ada orang-orang yang sudah mengamalkan wahyu Allah lalu mengikuti contoh kehidupan Rasulullah, masuk gabung di situ. Jangan sibukkan kamu mencari ke sana kemari, keluyuran terus nyari-nyari, sudah tua masih nyari-nyari terus. Masuk di situ, jangan ragu-ragu. Karena apa? Jannati. Wih, Masya Allah. Baiti jannati. Artinya 2. Yang umum, rumahku ini adalah surga bagiku. Tapi ada yang kedua, bisa jadi rumahku yang sebenarnya adalah nanti surgaku. Ya, bergabunglah, cari orang-orang itu. Kalau belum ketemu, cari. Kalau habban ala salji, walaupun harus berangkat di atas es, cari. Kalau sudah bertemu dengan orang-orang yang berkomitmen untuk menjadikan firman Allah sebagai landasannya dan Rasulullah sebagai teladannya, ikuti dia. Gak repot, gabung aja. Kalau sudah di sana apa yang mereka lakukan, ikutin aja, berjamaah saja. Jangan ikut yang macam-macam. Sebenarnya ini gak sulit kan? Nyarinya mungkin gak sulit, tapi mengerjakannya dan istiqomah di situ gak gampang. Nah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala kita termasuk di antara abdina, masuk dalam kelompok ibadur rahman yang benar akidahnya, lurus keyakinannya,
tepat ibadahnya dan indah akhlaknya. Itu aja. Maka akhir dari surah Al-Furqan ini gambaran calon-calon hamba Allah yang nanti akan dipimpin oleh abdina, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita masuk dalam kelompok yang telah merespon dengan positif, menyikapi dengan benar, u'budu rabbakum. Menghambalah diri kamu semua kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ini saya kira sampai ke sini saja kita sudah banyak tersinggung. Salah sendiri kenapa di tengah jalan ketabrak mobil. Dan memang sekarang banyak orang yang sengaja-ngaja pingin ditabrak orang supaya viral, kemudian denda sama yang nabraknya itu. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اشرح بالقرآن صدورنا اللهم اغفر بالقرآن ذنوبنا اللهم نور بالقرآن قبورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.